Oke, halo cuy. Baru aja kemarin ya gue bahas mouse Sades, yaitu si Sades Q. Kayaknya video sebelum ini deh harusnya. Di video kali ini gue kedatangan mouse barunya Sades lagi. Sades lagi rajin banget rilis mouse nih. Ini sebenarnya rilisnya dari tanggal 1 Oktober kemarin sih. Cuma ya gue baru sempat bikin videonya sekarang. Oke, jadi nama mouse-nya adalah Sades KZ-W10. Ini dia tuh emang punya positioning dan keunggulan yang sebenarnya beda total sama Q kemarin ya. Kalau Q itu kan modularnya yang diunggulin, sedangkan si KZ ini dia kayak masuk ke config-config mouse high performance, tapi harganya itu terjangkau banget. Ya harganya dia cuma di 145.000 aja selama promo launching. Katanya sih harga normalnya bakalan di 200.000. Kayak biasa ya, kalau mau beli silahkan pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kenapa gue bilang mouse ini confignya ala-ala mouse high performance? Ya udah jelas kelihatan dari fisik ya, kalau dia ini bodinya full bolong-bolong. Dari atas, samping, bawah, kanan, kiri ya semuanya bolong-bolong. Dan tujuannya udah jelas biar bobotnya ringan. Dan terbukti mouse ini beratnya cuma sekitar 60 gram aja. Gue udah pernah bilang ya, kalau mouse yang ringan kayak gini nih enaknya nggak gampang bikin pegel kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama, terutama buat para low DPI player. Makanya beberapa tahun kebelakang kan mouse ringan tuh jadi tren banget ya. Cuma kayak baru sekarang deh mouse yang beratnya di kepala 6 tapi masuk ke range harga di 100 ribuan aja. Tapi di sisi lain ini bisa jadi sedikit kekurangan yang sebenarnya tergantung siapa yang pakai juga sih. Soalnya gini cuy, ini mouse kan ringan ya, tapi karena dia harganya terjangkau jadi dia cuma pakai sensor yang cukup basic, yaitu Sunplus 199. Yang spek lengkapnya itu dia punya 32 IPS tracking speed, 10G acceleration, up to 8000 dpi dan tandem sama 125 Hz polling rate. Ini sensor masih di bawahnya Instant A825 misalkan, tapi itu biasa kayak tracking speed dan accelerationnya nggak masalah sih, maksudnya buat gue masih usable banget karena gue bukan pro player juga. Walaupun ya dari beberapa testing yang gue coba dia pastinya masih bisa lose track dan spinning yang sebenarnya wajar juga sih buat di harganya. Simpelnya kalau mau serius main game kompetitif mendingan kayaknya nabung aja dulu deh, ambil Oculus kek. Kecuali kalau buat have fun doang masih aman kok. Justru di sini yang paling gua notice banget dan harus adaptasi itu adalah karena LOD-nya dia yang agak tinggi. Sebenarnya LOD atau lift off distance yang tinggi itu hal yang wajar atau yang umum juga ya buat sensor-sensor entry level ya kayak 199, A704, A825 dan sejenisnya. Mungkin juga karena daily gue pakai mouse yang LOD-nya ceper jadi mesti adaptasi aja. Apalagi itu tadi karena ini mouse ringan dan biasanya gue pakai di 800 dpi, suka angkat-angkat, LOD yang tinggi atau ceper tuh ya jadi berasa aja bedanya. Jadi lebih ke kekurangan subjektif yang sebenarnya karena emang mouse yang harga 100-200 ribuan yang pernah gue coba semuanya itu LOD atau lift off distance-nya emang tinggi-tinggi ya. Cuma karena si KZ ini tergolong ringan banget jadi kayak berasa aja sih. Dan balik lagi tadi itu semua berdasarkan setup gua dengan playing style gua. Pas udah pakai sekitaran 4 harian sih gua udah mulai terbiasa juga kok. Apalagi kalau misalkan KZ ini jadi gaming mouse pertama kalian ya harusnya gak bakalan kenapa-napa ya karena belum ada pembandingnya. Tapi selain dari itu cuy, ini mouse config-nya termasuk bagus banget. Shape-nya dia ambidextrous, ceper pula. Cuma sayangnya buat tangan gua dan selera gua ini dia kepanjangan sih. Dimensinya ini ada di 126 x 65,7 x 38,5 mm. Dipakai di tangan gue dengan ukuran 18 x 8 cm, palm gripnya masih masuk ya, hamnya dia itu pas banget di tengah, cuma 38,5 pula. Sebenarnya kalau lihat dari angkanya dia nggak ceper-ceper amat, tapi karena rasio panjangnya dia ada di 126 mm, jadi masih masuk banget sama selera gue yang emang suka mouse dengan profile ceper. Kalau claw grip sih ini masih bisa masuk cuman nggak bisa hybrid atau relax ya karena dia panjang kan, jadi nanti posisi telunjuk sama jari tengahnya itu jadi terlalu mundur, apalagi kalau clawnya agresif. Dan buat fingertip ya gue udah pernah bilang beberapa kali kalau fingertip itu gue lebih demen sama mouse yang bantet, sedangkan ini mouse panjangnya aja udah di atas 120 mm cuy. Ya overall menurut gue dia ini punya config yang udah bagus banget ya dari segi bobot segini, shape kayak gini dengan dimensi yang segini.
Cuma memang buat personal preference gue yang menyangkut dengan playing style gue, begitupun dengan ukuran tangan gue yang memang takdirnya segini ya. Ini menurut gue rasanya agak terlalu kegedean aja, terutama yang paling berasa itu panjangnya yang 126 mm tadi ya. Soalnya kayak soal profilnya dia kan ya dia ceper ambidex gitu, udah jelas masuk, apalagi masih di bawah 40 mm si hamnya. Jadi ya buat gue masih oke-oke aja. Cuma yang paling kerasa itu doang sih panjangnya yang di 126 mm. Harusnya sih buat yang tangannya itu di 18,5 atau mungkin di atasnya bakalan lebih fit perfectly lagi ke si Sades KZ ini. Walaupun buat gue pribadi yang 18 mm juga setelah beberapa hari adaptasi sih rasanya bisa-bisa aja kok. Maksudnya oke-oke aja, nggak bikin pegel pakai ini mouse. Nah terus soal desainnya sendiri cuy, ini desainnya bagus kok, nggak ada yang aneh-aneh ya, kelihatan normal-normal aja. Dia ada logo Sades yang nyala-nyala juga di bagian dalamnya, sama ada RGB U-shape di bagian belakangnya. Terus di kiri pastinya ada side button yang ini wah banget sih karena micro switchnya itu ngadep horizontal cuy. Jadi feelnya itu solid, nggak mushy dengan travel yang pas. Akhirnya ada nih mouse budget yang posisi micro switch sampingnya itu bener nice banget. Terus di sini ada tombol DPI juga yang cuman sebiji, jadi dia pindah-pindahnya tuh bakalan cycling atau muter ya. Untuk scroll wheelnya dia udah dilapisi karet juga, dan feelnya ini buat mouse 100 ribuan scroll wheelnya mantep sih ya, karena kerasa nggak kasar, feedbacknya juga cenderung medium aja. Kalau di bagian bawah dia ada fit Teflon standar, terus ada satu tombol juga buat ubah-ubah mode RGB-nya. Sama buat konektivitas dia pastinya nggak bisa wireless ya, tapi bagus nih kabel bawahnya udah pakai paracord yang sebenarnya emang masih belum sekelas beberapa paracord yang bagus banget. Tapi balik lagi dengan harga segini dikasih setup mouse ringan ketemu paracord itu udah bener banget sih. Ditambah lagi switchnya juga dia udah pakai Huano pula dengan lifetime di 5 juta kali klik. Biasanya mouse-mouse budget tuh suka dapat switch random ya, tapi di sini Sades udah kasih Huano. Oh iya, ini cuy mantapnya lagi si KZ ini udah punya software juga yang bentukannya kayak gini. Di sini kita bisa mapping key, total dia ada 6 tombol ya. Fungsinya juga ini udah lumayan banyak banget sih di sini. Terus dia ada settingan performa juga kayak biasa, ada moving speed yang harusnya ini sensitivity ya, terus ada double click speed dan juga rolling speed. Terus ada pengaturan DPI juga yang total ada 6 slot plus masing-masing itu bisa diatur untuk warna indikatornya. Di tab sebelahnya ada pengaturan lampu-lampuannya yang unik ini di sini brightnessnya sih dia cuman bisa cepet sama 50 doang ya, nggak pakai slider nih dia. Terus ya di bawahnya ada seputar mode-modenya sih standar. Sama terakhir ada pengaturan seputar makronya. Ya overall ini mouse emang nggak sempurna terutama dari sensornya yang masih entry level ya, tapi dengan hal-hal bagus lainnya kayaknya kita berlebihan banget kalau minta sensor kencang di harga segini ya. Yang penting di sini Sades udah maksimalin dengan harga jual segini, KZ dikasih semuanya secara maksimal. Dari mulai desain, build quality, micro switch set button yang posisinya bener, ringan, kabelnya paracord, dan ada software juga yang lumayan lah jadi luas akan buat setting macem-macem. Mouse ini harusnya bakalan cocok jadi gaming mouse pertamanya kalian sih, terutama buat kalian yang pengen ngerasain pakai gaming mouse ringan ya. Harganya cuma 145.000 doang cuy, udah dapat beginian istimewa kan ya. Jangan lupa kalau minat silahkan sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.